نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan nikmatnya, karunia, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di rumah Allah yang penuh barakah ini. Di rumah Allah, tempat kita mengambil cahaya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Sebab hanya di rumah Allah, disitulah terpancar cahaya Allah untuk kita mengisi daya keimanan kita, untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ibarat mobil, kalau kita ingin melaju dengan baik, berkendara dengan baik tanpa hambatan, maka mobil itu harus senantiasa diservis, diisi bensinnya, diperbaiki semua onderdilnya yang mendukung supaya perjalanan itu akan menjadi lancar dan baik. Maka di masjid inilah kita senantiasa berlindung kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memperbaharui energi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di masjid inilah satu-satunya tempat bagi kita untuk senantiasa memupuk persatuan dan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Karena di masjid seluruh umat yang beragama Islam, umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berkumpul, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Disinilah rumah Allah, tempat kita memupuk persatuan dan persaudaraan, mengisi daya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat salam untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada seluruh umatnya, pengikutnya yang istiqamah dalam agamanya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan makan Allah, di bulan Syawal kita senantiasa harus mengikat komitmen kita untuk senantiasa meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah kita jalani selama ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan Syawal adalah bulan bagi kita untuk bersegera, berlomba-lomba untuk berebut tempat dan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Kalau kita berpuasa kemarin di bulan Ramadan, tujuannya adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka di bulan Syawal inilah
Kita harus meraih surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu dengan bagaimana? Dengan bersegera, dengan rebutan, wasari'u, buru-buru. Kita harus senantiasa berlomba dengan waktu. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ajal kita tiba? Kapan selesai tugas pengabdian kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, untuk mempertanggungjawabkan amal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah perintahkan kita untuk bersegera, tidak menunggu-nunggu. Tidak menunggu nanti bulan Ramadan yang akan datang. Tidak menunggu nanti tahun baru Hijriah yang baru, nanti bulan Muharram 1445 Hijriah. Tidak perlu menanti bulan Syawal tahun yang akan datang. Tetapi mulai setelah kita bulan suci Ramadan ini, kita harus segera diperintahkan oleh Allah untuk bersegera, berlomba-lomba, berkejaran dengan waktu. Karena waktu itu seperti pedang, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-waqtu kas-sayf. Fa illam taqta'hu qata'aka. Kalau engkau tidak memotong atau tidak memaksimalkan fungsi dari pedang itu, maka pedang itu yang akan menghancurkan dan memotong kamu, katanya. Maka itulah kita harus bersegera, berlomba-lomba, berkejaran dengan waktu untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan untuk meraih surga yang luasnya selebar atau seluas langit dan bumi. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah? Untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, maka kita harus menjalankan beberapa amal yang disebutkan dalam lanjutan ayat 133 itu, yaitu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ada setidaknya 5 amal yang harus kita kerjakan agar kita dapat meraih ampunan Allah, agar kita dapat masuk ke dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Kenapa? Surga yang diperuntukkan oleh orang beriman itu begitu luas, begitu lebar, begitu besar dan megahnya. Apakah kita nanti akan kesepian? Apakah kita nanti akan sendirian? Atau seperti kata orang yang seolah-olah dia sudah pernah merasakan nikmatnya surga, sampai ada yang berani mengatakan, orang beriman itu jangan sombong. Orang beriman itu jangan merasa paling benar sendiri, surga miliknya sendiri. Karena kalau surga itu hanya milik orang yang beragama Islam, surga itu hanya diberikan kepada orang yang beriman, maka betapa luasnya surga Allah itu. Kalau hanya orang beriman saja yang akan masuk ke dalam surganya Allah, padahal jumlah mereka itu minoritas di atas muka bumi ini, maka betapa sepinya nanti kita di dalam surga, kata orang itu. Ini ucapan orang yang tidak mengerti hakikat iman dan takwa kepada Allah. Orang yang tidak mengerti hakikat rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Terus kalau begitu maunya bagaimana dia ini? Dia ingin semua orang apapun agamanya masuk ke dalam surganya Allah, walaupun dia kufur kepada Allah, walaupun imannya salah, walaupun imannya bercampur dengan kekufuran dan kemusyrikan. Semua apapun agamanya, selama mereka mengakui ada keberadaan Tuhan, maka mereka semua itu katanya berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sampai ada orang yang menulis buku dan ahli kitab pun masuk surga.
Katanya di dalam surga nanti yang bertetangga dengan Rasulullah Muhammad bukan hanya orang-orang beriman, bukan hanya Khulafaur Rasyidin, bukan hanya sahabat dan istri Nabi, tetapi juga ada barangkali Paus, juga Bunda Teresa, dan lain-lain sebagainya. Bahkan juga orang-orang tokoh-tokoh sesat dimasukkan ke dalam daftar itu. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak mengerti hakikat iman. Iman itu sangat mahal. Dan Allah membayarnya, membalasnya juga dengan harga yang sangat tinggi. Harga yang tidak bisa ditukar dengan kemegahan harta duniawi, dengan materi. Walaupun kita ingin menukar, ingin menebus dengan emas sebesar langit dan bumi agar kita bisa dimasukkan ke dalam surga, tetapi kita tidak punya iman, kata Allah, tidak bisa. Tidak akan sanggup manusia untuk menukar keimanan itu dengan harta benda duniawi, walau sebanyak apapun itu. Karena apa? Karena Allah Ta'ala telah memberikan kepada seluruh hambanya, bukan hanya yang muslim, tetapi semua, yang kufur, yang ingkar, yang syirik, yang fasik, yang munafik, semua sudah diberikan nikmatnya oleh Allah di dunia ini. Semua sudah diberikan nikmat. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, dunia ini bahkan katanya adalah surganya bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang beriman. Bukan berarti ingin mengatakan bahwa orang Islam, orang beriman itu harus hidup miskin, tidak. Atau Imam Al-Ghazali menghendaki kita untuk kita hidup secara fatalistik jabariyah, tidak. Tapi itu menggambarkan betapa mahalnya harga keimanan ini. Dan dalam hadis Nabi SAW, Allah telah memberikan satu rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya, makhluknya di atas muka bumi ini, dari awal kehidupan sampai hari kiamat. Semua rahmat Allah satu itu dibagi rata. Apakah dia orang beriman atau orang kafir? Apakah dia orang yang istiqomah atau orang yang fasik? Apakah dia orang yang taat kepada Allah ataupun pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua sudah diberikan nikmatnya dan surganya masing-masing di dunia. Dan hanya orang-orang beriman pilihan Allah, dialah mereka inilah yang akan mendapatkan 99 rahmat Allah yang diberikan khusus nanti di yaumil qiyamah. Apakah ini Allah menunjukkan ketidakadilannya? Justru itulah adilnya Allah. Allah adil, memberikan karunia-Nya yang satu itu merata kepada seluruh makhluknya, bahkan mereka bergelimang harta, bergelimang dunia, tidak terhitung hartanya, tidak berseri uangnya, tidak bisa dihitung berapa propertinya di dunia ini. Mereka sudah menikmati itu di dunia, dan itu adalah hak Allah. Adilnya Allah memberikan 99 rahmat Allah itu kelak di yaumil qiyamah hanya untuk orang-orang yang beriman dan yang istiqamah di atas keimanannya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hanya orang-orang yang menyatakan dengan ikhlas dari hatinya, tidak bercampur baur dengan kekufuran dan kemusyrikan, Tuhan kami adalah Allah, yang mengesahkan Allah, yang menghambakan dirinya kepada Allah, yang taat kepada Allah. Semua aturan-aturannya, perintahnya dia laksanakan, larangan-larangannya dia jauhi. Semua apa yang dititahkan, diperintahkan Allah, mereka jalani dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Kemudian mereka beristiqamah dengan imannya itu dibawa sampai mati, sehingga mereka mendapatkan husnul khatimah. Mereka inilah yang akan mendapatkan 99 rahmat Allah, sehingga Allah akan membalasnya dengan surga yang kata Nabi SAW, tidak pernah mata melihat kenikmatan seperti itu, tidak pernah telinga mendengarkan kehebatan nikmat seperti itu. Bahkan tidak terlintas dalam satu benak pun
ada kenikmatan yang lebih indah daripada kenikmatan hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang bagaimana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan senang maupun susah dia terus berinfak. Di dalam keadaan lapang dia berinfak dengan semampunya. Apa yang dia bisa berikan dia infakkan di jalan Allah. Termasuk juga orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu. Dia bisa berinfak sekecil apapun yang dia miliki. Dia gunakan itu semua niat karena Allah untuk membantu sesama, untuk menolong sesama. Inilah ciri hamba yang bertakwa yang akan meraih ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah mereka memiliki prasyarat utama, yaitu apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan mereka itu diwujudkan dengan apa? Dengan rajin berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Kita akan lihat nanti ujiannya ketika sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Berapa banyak orang yang mampu kerja kantoran, gaji tetap bulanan, ada tunjangan ini itu bonus, tetapi dia tidak sanggup untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Dia memiliki tabungan, dia memiliki makanan setiap hari, tapi dia enggan untuk beribadah kurban. Tapi justru ada orang yang susah, orang yang kerjanya harian, digaji harian, dia bisa menyisihkan hartanya selama 1 tahun, dia tabung hanya untuk bisa berkurban. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-kazimin al-ghaiz, senantiasa mengendalikan amarahnya. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu dan pandai mengendalikan amarahnya. Orang yang senantiasa menyadari bahwa amarah itu adalah sifatnya setan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu panduan, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, agar orang-orang beriman ini tidak suka melampiaskan kemarahannya. Dan kalau kita marah, segera kita harus memaafkan orang yang memicu kita marah. Itulah ciri orang-orang yang beriman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kalau kita ingat puasa, ada orang menantang kita, ada orang mencela kita, mencaci maki kita, maka Nabi SAW mengatakan, falyaqul inni mru'un sha'im, katakanlah bahwa aku orang yang sedang berpuasa. Artinya orang beriman ini apa? Orang yang tidak suka marah-marah, orang yang bisa mengendalikan emosinya, orang yang bisa mengendalikan lisannya. Karena biasanya orang kalau sudah marah, sudah melewati batas ambang kemarahannya, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, dan setan akan terus mengipas-ngipasnya sampai dia melakukan perbuatan mungkar, mungkin bisa memukul, mungkin bisa menyakiti, bahkan bisa membunuh orang itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penting kita untuk mengendalikan amarah kita. Penting kita untuk hidup penuh dengan apa? Rasa maaf. Maka itu yang ketiga, Allah memberikan sifat orang-orang yang bertakwa ini apa? Wal 'afina 'anil nas. Dia suka memberikan maaf, memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada manusia hidup di dunia ini yang tidak pernah berbuat kesalahan. Apakah kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada sesama, kesalahan kepada orang tua, kesalahan kepada anak, kesalahan kepada tetangga, kesalahan kepada teman kerja. Tidak ada yang tidak pernah berbuat kesalahan. Kalau Anda marah kepada orang yang berbuat salah kepada Anda dan Anda tidak mau memaafkan, maka Anda tidak berhak untuk menjadi orang yang tidak pernah berbuat salah. Maka mari maafkan kesalahan orang lain, sebesar apapun kesalahan itu. Berat memang rasanya, tetapi pahala bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu adalah balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita minta di 10 hari terakhir Ramadan kemarin adalah memohon ampunan, memohon permaafan dari Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah sifat orang yang beriman, yang senantiasa memohon ampun kepada Allah agar dimaafkan semua dosa-dosanya, dan dia mau memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada dirinya. Yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik adalah perbuatan yang melampaui sekedar dia berinfak, melampaui perbuatan sekedar dia mengendalikan amarah, sekedar dia memberikan permaafan kepada orang yang berbuat khilaf, berbuat salah kepada dirinya. Ihsan diperlukan jiwa yang besar, sebagaimana ditunjukkan oleh cucu Rasulullah SAW, Ali bin Husain Zainal Abidin, cucu daripada Ali bin Abi Thalib, cicit daripada Rasulullah SAW. Pernah beliau berwudu, kemudian air untuk berwudunya dibawakan oleh seorang budak belian. Ketika beliau mengambil air wudu itu untuk berwudu, membasahi wajahnya dan tangannya, kemudian air yang dibawa dalam sebuah wadah itu jatuh dari tangan budak itu dan pecah kendinya. Maka lalu kemudian Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin kemudian menatap budak belian yang sedang mengumpulkan reruntuhan atau pecahan dari kendi yang tadi dibawanya untuk dipakai untuk menggunakan air wudu itu. Maka beliau diingatkan oleh seorang budak ini, wahai tuanku, sungguhnya Allah suka dan senang kepada orang-orang yang mengendalikan amarahnya. Apa kata Ali Zainal Abidin? Aku telah kendalikan amarahku. Lalu kemudian budaknya ini mengatakan, Allah juga suka orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Wal afina 'anil nas. Aku sudah maafkan kamu wahai budak. Bukan hanya itu wahai tuanku, tapi Allah juga suka kepada hamba yang berbuat ihsan. Apa maknanya ihsan itu? Ihsan itu adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia, melampaui ibadah, melampaui kebaikan standar kita. Dan Ali Zainal Abidin kemudian mengatakan kepada sang budak ini, mulai hari ini, mulai detik ini, engkau aku bebaskan dan engkau menjadi hamba yang merdeka. Itulah ihsan. Bukan hanya mengendalikan amarah, bukan hanya memaafkan kesalahan orang lain, tapi dia berbuat yang lebih daripada perbuatan yang standar bagi orang kebanyakan. Tetapi dia melakukan ihsan itu dengan cara bagaimana? Memerdekakan hamba sahaya. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa yang terakhir adalah apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, mereka senantiasa langsung ingat kepada Allah. Kalau mereka berbuat salah, mereka berbuat fahisyah, mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat kepada Allah. Zikrullah adalah alarm. Alarm untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya, bahwa dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengawasi gerak-geriknya, mengawasi segala tindakannya. Maka itulah ciri orang bertakwa. Orang bertakwa bukan berarti orang yang suci dari perbuatan dosa dan maksiat. Orang bertakwa adalah kalau dia berbuat salah, berbuat maksiat, dia langsung ingat kepada Allah dan segera untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dia berbuat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Kita dapat terus menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Mungkin kita tidak lagi mengerjakan ibadah puasa Ramadan yang wajib, tidak lagi ada seperti salat tarawih di bulan yang lain,
tetapi kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai ketakwaan kita itu harus mewujud dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar ampunan Allah senantiasa menyertai kita dan kita mendapatkan karunia berupa surga dari Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bala fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.